Halo, perkenalkan, nama saya Nika Ayu Putri Saraswati, NIM 16C11737, Program Studi Sarjana Keperawatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang peran, tugas, serta legal etik dalam keperawatan keluarga. Topik yang pertama yaitu peran perawat keluarga. Di sini ada 6 peran perawat keluarga. Yang pertama, sebagai pengenal kesehatan. Yang kedua, sebagai pemberian pelayanan. Yang ketiga, sebagai koordinator. Yang keempat, sebagai fasilitator. Yang kelima, sebagai pendidik kesehatan. Yang keenam, sebagai penyuluh dan konsultan. Peran yang pertama, yaitu sebagai pengenal kesehatan, yang mana perawat membantu keluarga untuk mengenal penyimpangan terhadap keadaan normal tentang kesehatan. Peran yang kedua yaitu sebagai pemberian pelayanan. Yang dimaksud sebagai pemberian pelayanan yaitu memberikan asuhan keperawatan pada anggota keluarga yang sakit. Peran yang ketiga yaitu sebagai koordinator, yang mana perawat mengkoordinir pelayanan kesehatan keluarga secara kelompok maupun individu. Peran yang keempat yaitu sebagai fasilitator, yang mana perawat menjadikan pelayanan kesehatan mudah dijangkau oleh keluarga dan mencarikan jalan pemecahan pada suatu masalah kesehatan. Peran yang kelima yaitu sebagai pendidik kesehatan, yang mana perawat berperan untuk merubah perilaku keluarga dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Peran yang keenam yaitu menjadi penyuluh dan konsultan, yang mana perawat berperan dalam memberikan petunjuk tentang asuhan keperawatan dasar dalam keluarga. Oke, itu tadi topik yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan ke topik yang kedua, yaitu tentang tugas dan wewenang perawat keluarga. Yang pertama saya akan membahas tentang tugas perawat keluarga. Di sini ada beberapa tugas perawat keluarga, yaitu 1. Bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada keluarga. Yang kedua, bertugas sebagai penyuluh dan konselor bagi keluarga. Yang ketiga, bertugas sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Yang keempat, bertugas sebagai peneliti keperawatan. Yang kelima, bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Oke, saya lanjutkan membahas tentang wewenang perawat. Di sini wewenang perawat hampir sama dengan tugas perawat, yang mana perawat berwenang sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, perawat berwenang sebagai penyuluh. Yang ketiga, perawat berwenang sebagai peneliti keperawatan. Dan yang keempat, perawat berwenang sebagai pelaksana berdasarkan pelimpahan tugas yang diberikan. Oke, saya akan lanjutkan bahas topik yang ketiga, yaitu tentang legal etik dalam keperawatan keluarga. Yang mana di sini ada 5 legal etik. Yang pertama adalah authority, yang kedua accountability, yang ketiga independent decision making, yang keempat kolaborasi, yang kelima advokasi. Legal etik yang pertama yaitu authority atau otoritas, yang berarti memiliki kewenangan sesuai dengan keahlian. Legal etik yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas, yang berarti memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Legal etik yang ketiga yaitu independent decision making, yang berarti perawat mengambil keputusan secara mandiri yang dilandasi dengan pengetahuan pada tiap tahap proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien. Legal etik yang keempat yaitu kolaborasi, yang mana perawat melakukan kerjasama dengan berbagai disiplin ilmu dalam mengakses masalah klien dan menyelesaikan masalah klien. Legal etik yang kelima yaitu advokasi, yang mana perawat memberikan pembelaan atau dukungan demi hak klien untuk mendapatkan asuhan yang bermutu. Itu tadi pembahasan tentang peran, tugas, serta legal etik dalam keperawatan keluarga. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dalam penyajian.
Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.